Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi manajemen organisasi atau perilaku organisasi. Saat ini kita ada di bab mengenai basic of organizational behavior atau dasar-dasar perilaku organisasi atau perilaku organisasi secara fundamental. Jadi di dalam teori perilaku organisasi ada beberapa model dasar yang dipelajari. Yang ini semua berkaitan dengan banyak bidang ilmu. Tetapi khususnya bagi Anda yang ada di program studi sistem informasi, biasanya masih bertanya, itu kenapa kok saya harus belajar ini begitu. Ya, Anda bisa lihat sendiri di sini tentang model dasarnya bahwa ada yang mempelajari di level individu, ada yang mempelajari di level grup atau kelompok, dan ada yang mempelajari di level organizational atau organisasi ya, perusahaan. Nah, sebenarnya pada saat kita mempelajari perilaku-perilaku ini di berbagai level atau tingkatan, itu akan menjadi salah satu modal dasar bagi Anda ini yang di program studi sistem informasi khususnya pada saat Anda melakukan proses analisis. Karena pada saat kita melakukan proses analisis, kita tidak mungkin hanya memperhatikan dari sisi teknis, tapi juga dari sisi non teknis, khususnya di perilaku organisasi yang akan kita buatkan sistem. Nah, pada saat kita mempelajari mereka ini, kita juga harus paham teori-teorinya. Anda tidak mungkin akan menghafalkan nanti semua teori ini, tetapi pada saat Anda memahami, kemudian nanti ketemu di luar sana, di lingkungan kerja yang nyata, ya, di realita, Anda akan minimal teringat begitu. Oh, ini dulu seperti ini. Ya. Jadi saya harus bersikap seperti ini. Meskipun teorinya mengajarkan seperti itu, perlu diingat bahwa human atau manusia itu sangat unik. Ya. Itu kelebihan kita sebagai manusia karena kita bisa berpura-pura. Ya, kemudian kita bisa berubah dalam waktu sekejap. Dan sangat sulit bagi manusia lain untuk menebak manusia yang lainnya. Tetapi minimal kita bisa ya mengeliminasi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Jadi kalau bagi saya itu sudah lebih dari cukup ya. Karena kita tidak mungkin sempurna. Tetapi kalau Anda mengabaikan aspek ini, aspek human ya, aspek manusianya, maka bisa dipastikan Anda akan mengalami banyak kesulitan di kemudian hari itu. Nah, di dalam perilaku itu ada banyak variabel sebenarnya, tetapi yang dilihat adalah ini kalau dalam lingkup organisasi ya, ada beberapa variabel yang saling tergantung, dependent variabel. Ya, yang pertama adalah produktivitas atau productivity ya. A performance measure that includes effectiveness and efficiency. Jadi ada ukurannya bagi setiap orang dan ini nanti di tiap organisasi akan terlihat. Pada saat Anda melakukan analisis, Anda akan lihat mana bagian atau person yang efektif, mana yang tidak, mana yang efisien, mana yang tidak. Nah, kalau Anda menganalisis sesuatu, khususnya sistem ya, maka yang kita cari adalah yang paling tidak. Nah itu. Jadi kita mencari yang paling tidak efektif, yang paling tidak efisien, yang kemudian itu menjadi celah untuk dibuatkan sistem supaya lebih efektif dan efisien. Nah, secara teori kita semua mungkin Anda sudah dapat ini ya di beberapa pelajaran yang lain tentang efektif. Efektif itu pokoknya tercapai tujuannya. Achievement of goal. Jadi yang penting masuk gitu kalau di sepak bola itu ya. Yang penting bolanya masuk ke gawang lawan.
Caranya gimana nggak tahu, mau dioper 10 kali kek, mau dioper 1 kali, mau ditendang dari tengah lapangan tiba-tiba masuk, nggak peduli, yang penting selesai, begitu, ya. Efisiensi, the ratio of effective output to the input required to achieve it. Jadi, kalau efisiensi ini secara sederhana ya, kita mampu mencapai tujuan dengan effort atau usaha yang seminimal mungkin. Sehingga rasionya akan menjadi sangat baik. Itu yang pertama, productivity. Ya, kita semua pasti nguber efisiensi, ya. Pasti itu yang dikejar adalah efisiensi, bukan efektif. Tetapi biasanya kita pasrah gitu ya, dalam tanda kutip, dengan efektivitas itu. Itu minimal, pokoknya tercapai dulu lah. Ya. Yang kedua adalah absenteeism, yang berhubungan dengan organisasi ya. The failure to report to work. Absenteeism ini apa? Kalau ada yang menerjemahkan begini, absen itu berarti tidak hadir. Kalau saya bukan karena tidak hadir, bisa jadi orang itu hadir, tetapi nggak ngapa-ngapain. Ada, tapi seperti tidak ada. Nah begitu. Ya, itu absenteeism. Jadi masuk kerja, masuk. Terlambat, enggak. Pekerjaan selesai, enggak. Nah itu absenteeism. Jadi pada akhirnya begitu, pekerjaannya tidak selesai atau terlambat atau selesai tapi gagal, failure ya. Nah, dependent variable yang lain adalah turnover, voluntary and involuntary permanent withdrawal from an organization. Turnover ini secara mudah saya menerjemahkan pegawai yang keluar masuk. Nah begitu ya. Kalau kita menganalisis sistem, biasanya kita melihat juga hal ini. Kita tanya gitu ya, mana bagian yang paling sering gonta-ganti karyawan? Atau paling sering mutasi? Nah, berarti ada sesuatu yang tidak beres di bagian tersebut atau di sub tersebut. Nah, karena tidak beres, maka kita perlu mencari penyebabnya. Bisa nggak itu diatasi? Ya, bisa nggak itu diatasi? Pada dasarnya perusahaan tidak akan suka dengan turnover, ya. Meskipun ada yang memang sengaja untuk apa ya? Untuk mencari karyawan dengan gaji murah. Ini yang senior keluar gitu, kita rekrut lagi yang junior. Tapi ingat, pada saat rekrutmen itu terjadi, maka ada waktu yang dikorbankan untuk training, untuk macam-macam. Kecuali pekerjaan itu di level blue collar. Ya, blue collar ini kerah biru ya, atau pekerjaan kasar yang semua orang sebenarnya bisa kok mengerjakan. Ya, dan trainingnya sangat cepat. Nah itu. Ya, tapi ini menjadi satu hambatan sebenarnya. Variabel yang saling bergantung. Nah, sebelum kita melanjutkan, khusus untuk Anda yang di sistem informasi atau di informatika, biasanya ada paradigma bahwa software house itu memiliki kecenderungan high turnover. Jadi biasanya di software house ya, umum ya, saya juga mengalami itu, bahwa programmer khususnya, kemudian sistem analis juga termasuk, itu seringkali keluar masuk. Mungkin hanya bertahan 1 tahun, 2 tahun begitu ya maksimal, keluar gitu. Dengan alasan saya punya tawaran yang lebih baik, selalu begitu. Ya, padahal nanti kalau kita belajar MSDM, bahwa gaji itu tidak sepenuhnya menjadi motivasi untuk pindah kerja. Ya. Kenapa kok selalu begitu ya? Ada banyak sebab. Pressure ya, tekanan dari macam-macam. Dari atasan, dari proyek segala macam. Ya, rekan kerja yang tidak kondusif misalnya begitu. Saling sikut satu, sikut sana begitu. Yang menjadikan ya seringkali software house itu terlambat memenuhi jadwal pelaksanaan. Alasannya programmer saya keluar Pak gitu, saya dapat baru lagi begini. Pinter sih, tapi ya tetap perlu training. Nah,
Itu kenapa sekarang banyak ya perusahaan yang melakukan penyanderaan ijazah. Ya meskipun secara etika itu kurang baik, tetapi di satu sisi saya sedikit paham dengan apa yang ingin mereka capai, yaitu supaya tidak ada high turnover degree. Ya, karena faktanya ini masih terjadi. Is it possible to make all person in organization become effective and efficient? Ya, apa bisa ya gitu satu perusahaan itu semuanya efektif dan efisien? Kalau saya menjawab secara praktek dan teori tidak bisa. Ya, ada satu hukum ya, hukum Pareto yang biasanya berbicara 80-20, yang 80% itu nggak jelas, yang 20% itu yang sangat kuat, dan 20% ini akan mengangkat yang 80%. Tapi apakah itu terjadi di setiap organisasi? Hampir semua ya, selalu begitu. Tetapi yang menjadi tugas dari manajer sumber daya manusia khususnya itu adalah mengurangi yang 80% ini loh. Kalau menghilangkan itu sulit. Ya, mengurangi iya. Pasti ada yang nggak efektif, itu ada pasti. Yang nggak efisien itu dijamin ada juga. Ya, tetapi yang tidak ini tadi dikurangi, itu tujuan kita. Ya, dengan apa ya? Kalau di MSDM itu ada pembahasannya tersendiri. Kalau di sini ya, kalau Anda di sistem informasi, di informatika ya kita membuatkan sistem untuk mengurangi hal-hal tersebut. Yang sebelumnya tidak efisien, dengan ada sistem ya itu menjadi lebih efisien, mengurangi beban organisasi atau beban perusahaan. Kita lanjutkan lagi. Jadi kalau tadi ada kalau tadi ada influence secara model ya, ada individu, ada grup, ada organisasi. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Sekarang kita masih ada di level individu. Yang pertama itu adalah pengaruh dari biographical. Ya, biographical ini dari latar belakang masing-masing, yang sebenarnya ini bisa dibaca dari data pribadinya. Misalnya usia, jenis kelamin, ya ini kalau karyawannya banyak ya. Kemudian marital status, that are objective and easily obtained from personal record. Dan ini berpengaruh. Jadi tidak mungkin menyamakan kinerja yang dalam tanda kutip usia di atas 50, usia antara 40-50, usia 30 sampai 40, atau usia fresh graduate, atau biasanya orang menyebut golden age, antara 20 sampai 30. Wah, kalau gitu diskriminasi usia dong Pak. Tidak. Tetapi kita bisa menempatkan. Kalau memang itu membutuhkan banyak fisik segala macam, ya pilihlah yang muda, jangan yang tua. Bukan berarti yang tua tadi semuanya itu lambat, tidak. Pada saat saya membuat video ini ada beredar itu ya di media sosial, mungkin Anda kenal Kak Seto itu ya, satu psikolog ya, pakar pendidikan anak, yang beliau usianya sudah di atas 50 ya. Tapi di video yang viral di media sosial itu beliau memamerkan bahwa meskipun saya di atas 50, saya ini masih energik loh. Ya, loncat-loncat di trampolin, ya lari-lari segala macam. Nah, begitu. Ya, itu menunjukkan bahwa sebenarnya usia bukan halangan. Iya betul, bagi beberapa orang. Anda bisa melihat beberapa menteri gitu ya, yang meskipun beliau usianya di atas 50, bahkan ada yang usia di atas 60 tapi masih sangat energik. Ya, Pak Presiden yang sama. Nah, banyak sekali yang seperti itu. Tetapi kalau Anda di organisasi atau di perusahaan, lebih banyak yang tidak. Lebih banyak yang kemudian memvonis dirinya sendiri, bukan divonis orang ya, memvonis dirinya sendiri. Saya ini kan sudah tua, saya nggak sanggup seperti itu. Nah itu loh ya, sehingga itu menjadi biographical karakteristik yang kita harus perhatikan itu. Duh, programmer tua nggak bisa belajar ya, belum tentu. Tetapi ya kita harus
hati-hati. Gender, iya. Ini diskriminasi yang umum, sangat terjadi umum ya. Karena mata kuliah online ini pada dasarnya untuk teman-teman di sistem informasi, maka saya contohkan yang di IT. Anda bisa cek ya. Ada banyak itu statistik itu, berapa banyak software developer atau programmer perempuan dibandingkan laki. Ya maka jawabannya pasti lebih banyak laki. Bahkan di banyak perusahaan, hampir semua software developernya itu laki. Ya jawabannya pasti bervariasi ya dari pihak perusahaan itu. Ada yang bilang ya laki pak enak gitu, nggak ada cuti hamil gitu ya, nggak ada cuti bulanan gitu ya, macam-macam. Padahal kalau menurut saya sebenarnya bahwa pekerjaan software developer itu butuh ketelitian yang sebenarnya itu miliknya perempuan bukan orang laki. Ada yang bilang ya karena yang software developer laki lebih cerdas. Enggak juga. Bagian yang kuliah gitu ya, atau yang sudah lulus yang melihat video ini pasti sadar kalau di perkuliahan apalagi yang di SI, ya sistem informasi, di informatika, itu kebanyakan yang lebih baik nilainya malah mahasiswi loh, bukan mahasiswa loh. Ya. Tapi kenapa kalau sudah di luar sana itu di dunia pekerjaan malah kebalik? Ya. Diskriminasi betul. Itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Sama. Ya, dan itu biasanya menjadi stereotyping, jadi menjadi vonis awal yang seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi faktanya ini masih terjadi. Marital status, iya dong. Yang bujangan misalnya lebih mudah diajak lembur daripada yang sudah menikah. Pasti itu. Sehingga ini menjadi pengaruh. Ya, meskipun nanti ini arahnya ke MSDM ya, manajemen sumber daya manusia, tetapi bagi Anda yang nanti misalnya menganalisis di satu organisasi, minimal harus melihat dulu backgroundnya, siapa yang ada di unit tersebut. Kalau di situ banyak perempuannya, Anda membuat interface yang dark gitu ya, gelap, kemudian lebih maskulin begitu, maka Anda akan mendapatkan resistensi, mendapatkan perlawanan yang kadang kita nggak tahu penyebabnya apa ya gitu. Nah itu, padahal hanya masalah interface. Apakah itu terjadi? Ya, saya jawab itu terjadi. Ya, jadi memang faktor manusia itu harus diperhatikan, penting. Ya, meskipun Anda yang dari sisi informasi kemudian bilang, loh, saya kan cuma buat sistemnya, saya nggak berurusan dengan manusianya. Saya jawab, salah. Ya, kita nggak bisa seperti itu. Kita tetap harus memperhatikan meskipun kalau ada resistensi ya bukan berarti kita harus ikut 100% dengan mereka, tidak. Tetapi harus diperhatikan. Itu untuk bagian pertama dari Basic of Organizational Behavior, masih di mata kuliah online atau materi perilaku organisasi atau manajemen organisasi. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.